Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oki Susanti dengan NIM 230501010082. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Public Speaking dan Presentation di Universitas Cyber Asia. Baik, hari ini saya akan membahas sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang Public Speaking dan Presentation. Pernahkah kalian merasa gugup saat harus berbicara di depan banyak orang? Atau mungkin kalian pernah mengalami situasi di mana kalian sudah menyiapkan materi dengan baik, tapi saat berbicara malah kurang jelas atau membosankan. Tenang, kalian tidak sendiri. Public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan. Kita akan membahas beberapa hal penting yang harus diperhatikan agar presentasi atau public speaking kita lebih menarik, efektif, dan tentunya mudah dipahami oleh audiens. Ada 5 aspek utama dalam public speaking yang harus diperhatikan. Yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, artikulasi dan intonasi suara, mengenal audiens, serta beberapa aspek lainnya yang mendukung performa kita. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, aspek komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah inti dari public speaking karena ini menyangkut kata-kata yang kita ucapkan. Namun, berbicara bukan sekadar mengeluarkan suara. Kita harus memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan benar-benar sampai ke audiens dengan jelas dan efektif. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal, yaitu gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Misalnya, jika berbicara dengan mahasiswa, gunakan bahasa yang santai tapi tetap profesional. Tapi, kalau berbicara dengan pejabat atau pemimpin, tentu bahasa yang kita gunakan harus lebih formal. Lalu, susun kalimat dengan logis dan runtut. Jangan melompat-lompat dari satu poin ke poin lain tanpa ada alur yang jelas. Bayangkan, kalian sedang bercerita, buatlah struktur yang mengalir agar audiens mudah mengikutinya. Lalu, hindari pengulangan kata yang tidak perlu. Terkadang saat gugup kita sering mengulang kata seperti jadi gini atau ini bisa mengganggu penyampaian pesan. Jika perlu, latihanlah berbicara dengan jeda yang alami. Yang kedua, aspek komunikasi nonverbal. Tahukah kalian bahwa sebagian besar komunikasi kita sebenarnya bukan berasal dari kata-kata, tetapi dari ekspresi wajah, gestur, dan bahasa tubuh. Itulah mengapa komunikasi nonverbal sangat penting dalam public speaking. Beberapa elemen penting dalam komunikasi nonverbal, yaitu kontak mata. Cobalah sesekali melihat langsung ke mata audiens. Ini menunjukkan bahwa kita percaya diri dan benar-benar berbicara dengan mereka, bukan hanya membaca materi. Lalu ekspresi wajah. Jika kita membicarakan hal yang serius, jangan malah tersenyum. Sebaliknya, jika membahas sesuatu yang menyenangkan, jangan terlihat kaku. Gerakan tangan dan postur tubuh. Jangan diam seperti patung saat berbicara. Gunakan tangan untuk menegaskan poin-poin penting, tetapi ingat, jangan berlebihan, agar tidak mengalihkan perhatian audiens dari materi. Lalu yang ketiga, aspek artikulasi dan intonasi suara. Suara adalah alat utama dalam public speaking. Jika suara kita terlalu pelan atau terlalu monoton, audiens bisa kehilangan fokus. Artikulasi yang jelas. Pastikan setiap kata terdengar dengan baik, jangan terlalu cepat atau bergumam. Lalu kecepatan bicara yang tepat. Jika berbicara terlalu cepat, audiens bisa kesulitan memahami. Jika terlalu lambat, audiens bisa membosankan. Lalu variasi intonasi. Jangan datar seperti membaca buku. Gunakan intonasi yang menarik untuk menekankan poin-poin penting. Lalu yang keempat, aspek mengenal audiens. Kita tidak bisa berbicara dengan cara yang sama kepada semua orang. Audiens yang berbeda membutuhkan pendekatan yang berbeda. Yang pertama, kenali siapa mereka. Apakah mereka mahasiswa, profesional, atau masyarakat umum?
Lalu, gunakan bahasa yang sesuai. Jangan gunakan bahasa teknis jika berbicara dengan orang awam. Lalu, sesuaikan contoh yang diberikan. Jika berbicara dengan mahasiswa, gunakan contoh yang relevan dengan kehidupan mereka. Jika berbicara di lingkungan bisnis, gunakan studi khusus yang sesuai. Lalu yang kelima, aspek lainnya yang terkait. Selain 4 aspek utama tadi, ada beberapa hal tambahan juga yang sangat berpengaruh dalam public speaking, yaitu persiapan yang matang. Jangan pernah tampil tanpa persiapan. Buatlah poin-poin yang ingin disampaikan dan latihanlah sebelumnya. Lalu manajemen panggung. Jangan hanya berdiri diam di satu tempat, tapi juga jangan berjalan terlalu banyak. Gunakan ruang dengan efektif. Lalu percaya diri dan santai. Jika merasa gugup, tarik napas dalam-dalam sebelum memulai berbicara. Demikian pembahasan mengenai aspek-aspek penting dalam public speaking dan presentasi. Ingat, public speaking adalah keterampilan yang bisa kita latih. Semakin sering kita berlatih, semakin baik kemampuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.